Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Mary di Sekolah Minggu Online. Oh ya, Kak Mary mau tanya nih, gimana keadaan kalian selama 1 minggu ini? Mungkin ada yang berkata 1 minggu ini ya biasa-biasa aja sih. Ya setiap hari ada online, ada Zoom, sekolahnya kan begitu biasa aja. Tapi mungkin ada yang ngomong 1 minggu ini banyak hal yang menyenangkan buat dia. Jadi waktu mengalami semua ini Kak Mary jadi ingat sebuah lagu. Lagunya begini. Bapakku yang baik, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Wah, ini lagu yang menguatkan ya. Jadi seminggu ini biarpun banyak kejadian, ada kejadian yang menakutkan, menyedihkan, tapi juga ada bersyukur. Karena Tuhan selalu menopang. Nah adik-adik, minggu ini lagu yang tadi Kak Mary nyanyikan juga akan dinyanyikan loh. Oleh siapa? Oleh Kak Selvi, Kak Nana, Kak Diana. Tapi apa hanya mereka saja? Oh, no. Ada banyak yang ikut melayani di minggu ini. Kenapa? Karena nanti adik-adik akan melihat ada Leon ya. Terus ada Kenzo, ada Abel dan ada Jeno yang ikut melayani. Dan bukan hanya itu, juga ada Kak Elden dan Kak Elga, malah ada adik Kayla yang ikut melayani. Seru ya, banyak sekali yang ikut melayani di minggu ini. Ayo kita sama-sama beribadah dan juga tetap apa? Tetap beribadah dan setia di hadapan Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah dengan baik ya. Tuhan memberkati. Hore, hari ini hari Minggu, waktunya beribadah kepada Tuhan. Adik-adik coba lihat,
Kak Elden hari ini girang banget ya. Iya dong, karena aku tahu hari ini waktunya memuji Tuhan. Karena aku senang dipuji, jadi Tuhan juga senang dipuji. Meskipun di rumah atau di rumah Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan gembira. Iya dong Kak Elga. Tapi tunggu dulu, aku ini janjian sama Keila. Tapi kok dia belum datang ya? Hai Kak. Halo Keila. Kok Keila telat sih? Dia tidak terlambat, kita aja yang kecepatan. Oh iya, karena udah semangat buat memuji Tuhan ya. Kak, hari ini Keila pimpin doa ya. Oke. Mari teman-teman, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari teman-teman, kita memuji nama Tuhan. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ulang dari awal ya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Bosen. Bosen kenapa Kak Elden? Nggak kemana-mana. Keila, bosen juga nggak? Kadang bosan juga, Kak. Aku tahu caranya biar nggak bosen. Gimana tuh Kak Elga? Aku tahu ada satu lagu yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Meskipun kita tidak kemana-mana, tapi kita bisa merasakannya. Lewat lagu ini, kita bisa nyanyi sambil jalan-jalan loh. Aku ikut juga. Tapi Keila, ajak teman-teman Keila yang di rumah juga ya. Ayo teman-teman, kita memuji kebesaran Tuhan lewat ciptaannya. When I look up to the sky, I see the bird fly so high. I lift my hand and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Side to your left, hey, side to your right. Hey, 'cause you love everything about you and me. Jump to your left, hey, jump to your right. Hey, 'cause you love everything
side to your left. Hey, side to your right. Hey, 'cause you love everything about you and me. Jump to your left. Hey, jump to your right. Hey, 'cause you love everything about you and me. Kela, senang ya bisa melayani bersama-sama hari ini. Iya Kak, senang bisa melayani bersama Kak Elga dan Kak Elden. Wah, senang sekali ya bisa selalu memuji Tuhan. Sudah waktunya mendengarkan firman. Tapi kok kalian belum persiapkan Alkitabnya? Tadi aku sudah bawa Alkitabku, tapi karena aku semangat memuji Tuhan, aku lupa taruh di mana. Semangatnya udah bagus Kak, tapi jangan sampai lupa Alkitabnya taruh di mana. Sekarang kalian cari dulu Alkitabnya. Kami mau ikut memuji Tuhan. Sekarang giliran kita. Kaila, Alkitabnya diambil dulu ya. Gantian. Ayo, adik-adik yang di rumah sudah siap kan Alkitabnya? Siapkan hati yang sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman. Sambil menyanyikan Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan ini bukan hanya untuk Kak Diana, untuk Kak Nana dan Kak Selvi, tapi juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Kak Nana, Ya, tahukah kamu? tahu apa? Ada buku yang indah dan menakjubkan. Buku apa? Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Kak Nana, Iya, aku pun tahu apa ya? ada buku yang indah dan menakjubkan. Buku apa? Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kak Nana kan sudah tahu sekarang. Kalau gitu Kak Nana ikut nyanyi juga yuk. Tapi suaraku nggak bagus, aku nggak bisa nyanyi. Kak Nana, semua suara yang memuji Tuhan adalah suara yang indah. Gitu ya. Kalau gitu kita nyanyi pujiannya sekali lagi ya. Ayo. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Kau telah memilih
Selamat pagi Kak Diana. Selamat pagi Kak Nana. Selamat hari hari Minggu Minggu, adik-adik. Kak Nana dan adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Benar Kak Diana, agar Tuhan tolong kita untuk mengerti firman yang akan kita dengar. Kak Diana bantu kita untuk pimpin doa ya. Oke. Ya adik-adik, sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi ini ada kesempatan kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh belajar firman Tuhan dan kami boleh mengerti dengan baik. Tolonglah adik-adik yang ada di rumah dan Kak Nana dan juga Kak Diana yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Diana, kita buka Alkitab ya. Adik-adik juga Alkitabnya sudah disiapkan. Dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Adik-adik dan Kak Nana, kita sudah membaca tentang seorang wanita dari Sunem. Kira-kira menurut Kak Nana, wanita dari Sunem ini digambarkan seperti apa di dalam Alkitab? Wanita ini adalah wanita yang murah hati karena mau mengundang Nabi Elisa untuk makan. Tidak cuma sekali, tapi beberapa kali. Oh iya ya Kak, ada di ayat 8 tadi. Dan di sini juga dikatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang kaya. Di ayat selanjutnya Kak Diana diceritakan bahwa dia bisa menyediakan kamar dilengkapi dengan tempat tidur, meja, kursi, dan sebuah kandil. Kak Diana, kandil itu apa sih? Kandil itu adalah alat penerang pada masa itu Kak. Dan ada yang lebih menarik lagi dari wanita ini. Sebelum dia membuat semuanya itu untuk Nabi Elisa, wanita ini sudah terlebih dahulu membicarakannya dengan suaminya Kak. Itu berarti bahwa wanita ini sangat menghormati suaminya. Ada lagi Kak Diana yang lebih menarik. Wanita ini tidak hanya menerima Elisa, tetapi juga bujangnya yang bernama Gehazi. Aku beritahu ya Kak Diana, bujang itu adalah seorang hamba. Berarti wanita ini sangat murah hati Kak, tidak membeda-bedakan orang. Sementara itu Kak Diana, sebenarnya ada sebuah berita yang tersebar mengenai Nabi Elisa ini. Berita apa itu Kak Nana? Nabi Elisa pernah mengutuk 42 orang anak dengan cara membuat 2 ekor beruang datang dari hutan dan mencabik-cabik mereka karena mencemooh Nabi Elisa. Mencemooh itu sama dengan mengejek Kak Diana. Tapi wanita itu tetap menerima Nabi Elisa untuk di rumahnya dan memperlakukan Nabi Elisa dengan baik. Ini artinya kebaikannya itu tulus ya, tidak pura-pura, tidak dibuat-buat. Inilah sesuatu yang harus kita lakukan ya adik-adik. Melakukan kebaikan dengan tulus dan sungguh-sungguh Kak. Tanpa melihat orang ini siapa dan ada berita apa tentang dia. Lakukan saja kebaikan tanpa memandang siapa dia. Yuk Kak Nana, kita lanjutkan lagi ya membaca ayat 12 sampai ayat 17. Ayo adik-adik kita baca sama-sama ya. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini kepada kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?"
Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia," dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saat Nabi Elisa sudah menerima kebaikan yang tulus, Kak, Nabi Elisa berpikir, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk membalas kebaikan wanita ini? Dan waktu Nabi Elisa memanggil dan bertanya kepada wanita ini, dia hanya meminta untuk tinggal di tengah-tengah kaumnya. Begitu adik-adik. Sebentar Kak Diana, bukankah dia sudah tinggal bersama kaumnya selama ini? Berarti kesimpulannya, sebenarnya wanita ini tidak meminta apapun sebagai imbalan untuk kebaikan yang sudah dilakukannya kepada Nabi Elisa. Begitu ya Kak Diana? Benar Kak, berarti kebaikan wanita ini tidak pamrih, tidak mengharapkan kembali. Berbeda dengan orang lain atau kita pada saat ini Kak. Mungkin kalau kita mendapatkan kesempatan yang sama seperti wanita ini, mungkin kita sudah memanfaatkannya Kak. Kita sudah bisa meminta banyak hal. Misalnya meminta emas, perak, baju-baju yang bagus, baju-baju yang berkilau. Kalau saya akan meminta sepatu yang cantik agar bisa pergi ke pesta, ternak yang banyak, uang yang banyak, rumah yang bagus, atau kalau adik-adik mendapatkan kesempatan yang sama, mungkin akan meminta mainan yang banyak, boneka yang berbagai ukuran, ada yang besar, sedang, kecil, makanan yang enak, atau nilai yang bagus biar tidak diomeli mama. Atau Kak bisa juga minta HP Kak, minta HP yang bagus supaya bisa main game Kak Nana. Tapi berbeda dengan wanita ini. Wanita ini sangat hebat, hatinya sangat baik. Dan inilah yang disebut tulus adik-adik. Tidak mengharapkan balasan dari perbuatan yang sudah dilakukannya. Berarti adik-adik sudah bisa menggambarkan ya apa yang namanya tulus itu. Dan selanjutnya Kak Nana, dari ketulusannya itu Nabi Elisa mencari tahu kira-kira apa ya yang dibutuhkan oleh wanita itu. Wow, wanita tersebut ternyata belum memiliki anak. Lalu Nabi Elisa memohon agar Tuhan memberikan keturunan kepadanya. Padahal tadi di Alkitab sudah diceritakan bahwa suaminya sudah tua Kak, tidak muda lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Dan wanita ini pun menggendong anak seperti janji Nabi Elisa. Di sini kita benar-benar bisa melihat bukti adik-adik bagaimana cara Tuhan memberikan lebih dari yang kita minta apabila kita berkenan kepadanya. Tuhan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, bahkan tanpa diminta sekalipun. Tuhan melihat dan Tuhan mengabulkan. Kak Diana, setelah anaknya besar, apakah terjadi sesuatu padanya? Ada Kak Nana. Jadi suatu hari anaknya ini datang kepada ayahnya yang sedang menyabit gandum. Dan anak itu tiba-tiba berteriak karena kepalanya sangat sakit. Kemudian ayahnya menyuruh salah seorang bujangnya untuk mengantarkan anak ini kepada ibunya. Dan anak tersebut berada dalam pangkuan ibunya sampai tengah hari. Dan kemudian anak ini meninggal. Wanita ini sangat mengasihi anaknya ya. Karena membaringkan anak ini dalam pangkuannya sampai tengah hari Kak. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang ibu melihat anak yang begitu dikasihinya meninggal dalam pangkuannya. Sudah dibayangkan ya, ibunya pasti sudah menangis dan menjerit-jerit karena kesedihannya yang sangat dalam. Mungkin Kak itu juga yang kita lakukan kalau kita ada di posisi ibunya itu ya Kak Nana ya.
Tapi kenyataannya wanita ini melakukan hal yang berbeda, Kak, dari yang kita bayangkan. Dengan tenang dia membaringkan anaknya ini di tempat tidur di kamar Nabi Elisa. Dan berencana untuk menemui Nabi Elisa, menemui abdi Allah. Karena dia tahu, Kak, kepada siapa meminta pertolongan yang tepat. Padahal bisa saja dia meminta pertolongan kepada tabib atau orang lain yang dianggap bisa menolongnya. Tapi hal itu tidak dilakukannya. Berarti di sini kita sama-sama belajar. Dalam kondisi sesulit apapun, kita harus tahu satu-satunya tempat yang paling tepat meminta pertolongan adalah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Betul kan, Nana? Tidak kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Yuk Kak Nana, kita lanjutkan lagi yang membaca Alkitabnya supaya kita bisa mempelajari lebih dalam lagi. Ya adik-adik, kita baca pasal 4 ayat 22 sampai 23. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat?" Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Setelah menyembunyikan anaknya yang sudah meninggal, wanita ini meminta izin kepada suaminya untuk pergi menemui Nabi Elisa. Ini contoh yang kedua, Kak Diana, bagaimana dia menghormati suaminya. Betul ya adik-adik? Minta izin walaupun kondisi amat mendesak untuk pergi menemui Nabi Elisa dengan menggunakan keledai. Dia janji akan segera pulang. Kak Diana ingat tidak? Apa permintaan wanita tersebut pada saat sebelum dia pergi? Ingat Kak, dia meminta agar suaminya tidak khawatir, agar suaminya tidak bersusah hati, sehingga wanita ini merahasiakan kondisi anaknya dan berusaha meminta pertolongan. Nah, di sini kita juga mendapatkan pelajaran lainnya tentang wanita dari Sunem ini ya. Selain menghormati suaminya, dia juga sangat mengasihi suaminya. Nah adik-adik, mulai sekarang kalau mau pergi kemanapun, meskipun dekat, cuman di tetangga ya, main dengan tetangga, harus selalu izin papa dan mama ya. Betul adik-adik, kalau mengasihi papa mama jangan membuat mereka khawatir. Kak Diana, setelah wanita ini bertemu dengan Nabi Elisa, apa yang terjadi? Jadi penasaran. Ada Kak, di ayat selanjutnya. Yuk kita baca dulu ya, di ayat 28. Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah kuminta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan izinkan anak ini mati? Apakah benar Tuhan hanya memberikan harapan kosong seperti yang disampaikan wanita Sunem ini kepada Nabi Elisa? Adik-adik, pada saat kita menerima sebuah anugerah atau Tuhan memberikan kita sesuatu tanpa kita minta, bukan berarti kita harus membuat pemberian yang sudah kita terima itu sebagai segala-galanya buat kita. Jangan sampai pemberian itu membuat seluruh perhatian dan fokus hanya kepada sesuatu yang sudah kita terima itu. Dan membuat kita melupakan siapa yang memberikan anugerah tersebut Kak. Awalnya wanita dari Sunem ini adalah wanita yang taat Kak. Dan tidak mengharapkan apa-apa. Tetapi begitu dia mendapatkan lebih dari yang dia minta, dia berubah. Dia menjadi tidak terima saat sesuatu terjadi di luar keinginannya. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Segala sesuatu yang sudah kita terima, baik yang kita minta maupun yang dianugerahkan kepada kita, ingatlah itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Contohnya pekerjaan mama papa, kesehatan,
termasuk orang-orang yang kita kasihi, bahkan diri kita sendiri. Semuanya milik Allah. Dan saat Allah mengambilnya kembali pun kita harus izinkan. Tuhan meminjamkannya kepada kita. Dan kita juga harus rela mengembalikannya apabila memang harus dikembalikan. Walaupun terkadang kita merasa belum siap. Tapi adik-adik tetap harus tahu Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Dan di ayat selanjutnya Kak diceritakan Nabi Elisa datang ke rumah mereka di mana anak itu sudah terbaring dalam kondisi meninggal. Elisa berada dalam kamar berdua dengan anak itu. Adik-adik tahu enggak apa yang dilakukan Nabi Elisa? Berdoa. Meminta Tuhan menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal. Dan apakah Tuhan mendengar? Ayo kita lihat lagi ya di ayat selanjutnya. Kita baca bersama-sama ya Kak Nana di ayat 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Nabi Elisa diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat. Karena dia adalah abdi Allah yang kudus. Hidupnya berkenan kepada Allah. Kudus berarti bersih, suci, sempurna, tidak bercacat di hadapan Allah. Kuasa sesungguhnya datang dari Allah melalui Nabi Elisa. Nah adik-adik, sekali lagi hari ini kita belajar dari Alkitab. Kita diingatkan bahwa segala persoalan, segala kesedihan, segala sesuatu yang terjadi, Tuhan adalah satu-satunya tempat yang paling tepat untuk kita meminta pertolongan. Segala yang ada pada kita adalah milik Allah. Baik yang kita minta maupun yang diberikan begitu saja. Jangan pernah mengalihkan perhatian dari yang sudah memberikannya. Tuhan Yesus memberkati sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin hidup kudus seperti Nabi Elisa. Kami juga ingin memiliki hati yang tulus seperti wanita dari Sunem. Ajar kami untuk taat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman dan sudah datang untuk berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, hari ini pun kita ada ayat hafalan yang akan kita hafalkan. Ayatnya dari mana ya Kak Diana? Ayo adik-adik kita baca ya dari Kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Karena kita baca sama-sama ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, hafalkan ya ayat hafalannya. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman. Waktunya kita ucapkan terima kasih kepada Bapa atas segala kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari kita miliki. Mari kita persiapkan persembahan ucapan syukur yang harum kepada Tuhan. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu indah. Tuhan, terimalah persembahan kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, sudah mendengarkan firman? Sudah menghafalkan ayat yang indah? Masih ada satu lagi, aktivitas. Gunanya agar adik-adik lebih mengingat firman yang sudah didengar hari ini. Setelah itu bisa dipahami dan kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kak Nana akan menolong adik-adik untuk mengerjakan aktivitas. Ikuti Kak Nana ya. Adik-adik, ini adalah bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat sebuah buku catatan atau diary. Catatan yang isinya tentang firman, poin penting yang adik-adik sudah dengar hari ini. Dan juga berisi ayat Alkitab hafalan untuk hari ini. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah satu buah kertas motif berukuran F4 atau adik-adik kalau memiliki di rumah kertas kado boleh digunting seukuran F4 atau kertas kuarto warna. Terserah adik-adik di rumah punya kertas apa ya. Sekarang kita akan lihat ke bagian kertas warna. Kak Nana memiliki 4 warna di sini. Ini adalah warna yang Kak Nana suka. Adik-adik juga boleh memilih sesuai dengan warna yang adik-adik suka ya. Tidak tergantung dengan warna yang sudah Kak Nana sediakan di sini. Ukurannya 8 x 25 atau sesuaikan dengan warna atau kertas yang adik-adik miliki ya. Ada juga gunting, penggaris, dan pulpen warna atau alat tulis warna. Pertama-tama, lipatlah kertas motif menjadi 2 bagian. Lipat yang rapi ya. Oke. Kemudian lipat kembali menjadi bagian yang lebih kecil. Ikuti instruksi dari Kak Nana ya. Lipat juga dari
arah berlawanan. Nah, sekarang sudah membentuk seperti ini. Kalau sudah membentuk seperti ini, berarti adik-adik sudah melakukannya dengan benar. Sekarang, ambil penggaris. Ukur sepanjang 2 cm. 2 cm sampai ke bawah. Juga di sisi berlawanan. Gunanya adalah kita akan membuat garis nantinya. Kita mulai ya. Sekarang kita akan menggunting searah dengan garis-garis yang sudah kita buat ya. Dari atas ke bawah. Perhatikan, kita akan gunting sampai sini. Kita mulai menggunting ya. Coba perhatikan kembali adik-adik ya. Ini akan Kak Nana tekuk seperti ini. Lakukan pada bagian selanjutnya. Lakukan sampai selesai ya. Sudah? Sekarang coba kita buka lipatan kita. Nah, sudah ya? Sudah terbentuk seperti ini. Sekarang ambil kertas warna yang tadi sudah adik-adik potong sesuai dengan ukurannya. Boleh menggunakan kertas pink terlebih dahulu ya. Coba kita masukkan seperti ini. Sudah? Kita akan melihat motif yang berwarna, yang berselang-seling ya. Lakukan juga di bagian selanjutnya. Boleh menggunakan yang kuning. Lakukan yang rapi ya. Begitu juga di bagian selanjutnya. Sudah? Karena masih punya satu. Akan Kak tempatkan yang paling akhir. Coba adik-adik lihat. Bagus ya? Nah adik-adik, Kak Nana sudah mengerjakan buku yang tadi Kak Nana sudah ceritakan ya. Coba lihat. Di sini Kak Nana sudah menulis ayat hafalan. Ada Ayub 21 ayat 1.
Kak Nana juga sudah menulis poin-poin untuk firman yang hari ini sudah dibagikan Kak Nana dan Kak Diana. Kak Nana juga sudah menghiasnya ya, menggunakan pulpen warna. Kalau di rumah adik-adik punya krayon, boleh menggunakan krayon. Kalau adik-adik punya stiker, boleh ditempel stiker. Karena ini adalah catatan pribadi adik-adik, boleh dibuat secantik mungkin. Coba juga perhatikan ya. Ada lembar-lembar berikutnya. Ini masih kosong. Jadi adik-adik setiap kali ibadah boleh dituliskan di sini ya poin-poin penting dan ayat-ayat Alkitabnya. Di belakang juga masih ada ya. Banyak loh yang bisa ditulis di sini. Dibuat semenarik mungkin ya adik-adik. Dan jangan pernah absen untuk ibadah ya. Wah, aktivitas Kak Nana bagus ya. Punya Kak Diana juga cantik. Adik-adik sudah mengerjakannya belum? Nah, kita sudah mendengarkan firman ya. Sudah menghafalkan ayat, kemudian sudah memuji untuk Tuhan. Artinya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu berikutnya. Dadah!